sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Biasalah, bahas-bahas macam-macam, KBN, soal pelabuhan. Pak Gubernur inginkan pelabuhan itu harus banyak di Jakarta supaya bisa membangun Tanjung Priok. Kita nggak bisa hanya Perindo yang monopoli kan. Kalau dia sampai tidak efisien, kita daya saing kita dengan negara ini juga repot. Bagaimanapun juga Jakarta kan tetap jadi pusat yang paling baik untuk pelabuhan-pelabuhan ini. Makanya Pak Gubernur walaupun secara peraturan tata ruang salah juga. Makanya Pak Gubernur pesan secara tata ruang harus benar, dicarikan cara, tapi nggak boleh menghambat seperti PT KBN atau yang lain membangun pelabuhan. Itu maunya Pak Gubernur seperti itu. Itu yang lebih penting hari ini seperti itu sih. Kalau yang lain kan soal evaluasi kapal yang kebakar itu baru. Bus, beliau minta kandangin. Terus beliau minta sosial semua Polda Sekta, korban-korban itu harus didatangin dibantu. Gitu. Jangan sampai terulang ada korban lagi. Terus soal lelang juga, kan banyak sekali lelang-lelang. Jadi misalnya kan kita mau bongkar bangunan tua segala macam tuh, itu juga suka terlambat. Karena mereka lelangnya pakai internet, pakai koran, yang mana bisa. Itu koran kayak begitu, orang mohon maaf ya, maksudnya yang orang Madura yang biasa potong dia mana baca internet misalnya gitu loh. Lebih baik pakai surat-surat biasa aja sampaikan ke orang gitu. Nah, kasih pengarahan seperti itu. Hari ini Dinas Perhubungan meluncurkan sanksi kepada pelanggar parkir secara di direct. Harapan kita ada efek jerak kepada masyarakat. Jadi kalau kamu parkir sembarangan, kamu kan diderek, ada perda harus bayar ongkos derek 5.000. Dulu kalau tidak langsung lewat bank, saya khawatir oknumnya minta. Tapi kalau sekarang bayarnya harus lewat bank, dapat slip bukti bank baru bisa diambil, ini aman. Saya tidak mau banyak sekali peraturan kita gagal itu karena di lapangan itu ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Ini salah satu upaya untuk mengurangi kebocoran potensi. Bukan kebocorannya, saya bukan soal kebocoran masuk uangnya. Ini dalam rangka supaya tidak parkir sembarangan, karena boleh dikatakan mungkin 20% yang terjadi kemacetan kita itu adalah orang parkir sembarangan sebetulnya. Ya. Ya. Ini saya balik. Biar aja Pak Sutioso, Mary sebenarnya. Ini calon presiden kita. Calon pembantu presiden. Hai Mas, apa kabar Mas? Jadi menteri-menteri tergantung beliau kan. Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para mantan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sutioso, Bapak Museno, Bapak Kaufi, dan Bapak Tubagus Nais, Bapak Harun Arasi, dan hadir juga,
dan Ketua Paguyuban Werda Tamajaya serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada acara silaturahmi Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Paguyuban Werda Tamajaya. Dan hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah kita saksikan bersama tarian Selamat Datang persembahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Hadirin, inilah tari kembang topeng Betawi. Bapak Basofi Sudirman dan Bapak Idrus yang telah hadir di tengah-tengah kita.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Suroto Pulang Bumi. Selanjutnya sambutan Ketua Paguyuban Berdata Jaya kepada Bapak Insinyur Eli Hayari di Purnamin Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bersama-sama kembali ke kampus Merdeka Selatan. Setelah sekian lama kita meninggalkannya, tapi secara fisik memang kita meninggalkan tempat ini. Tapi secara batin kami tetap berada di sini. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir bersama dengan Bapak Wagub Pemprov DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Mohon maaf, disebutannya lebih baik apa ini? Karena terlalu banyak, terlalu panjang. Dan selamat datang serta terima kasih kepada para gubernur dan wakil gubernur terdahulu. Saya tidak berani menyebut mantan karena beliau tetap merasa senior saya. Karena itu saya sebut gubernur dan wakil gubernur terdahulu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan kepada kita semua, terutama kepada jajaran pejabat Pemprov DKI, khususnya adalah gubernur dan wakil gubernur. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Basuki Cahayapurnama yang telah berkenan menerima kami. Mohon maaf ini suratnya 2 minggu yang lalu, tapi begitu cepat ditanggapi. Tanggal 1 September hari ini kita diterima. Karena itu sebenarnya Bapak Wagub yang ingin hadir itu lebih dari yang sekarang hadir. Tapi karena tempat tidak memungkinkan, jadi undangan terbatas hanya 200, tapi yang hadir sekarang ini lebih dari 200. Mohon maaf. Kami hadirkan pula dari wakil-wakil atau utusan pengurus daerah PWRI Provinsi DKI itu yang ada di meja sana. Pak Wagub, saya ini juga merangkap ketua pengurus daerah PWRI Provinsi DKI Jakarta. Jadi mungkin pada kesempatan lain ada acara Pemda PWRI ataupun PB PWRI, Bapak ketemu saya lagi. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Paguyuban Perdata Jaya, pensiunan dan lanjut usia. Paguyuban Perdata Jaya didirikan pada tanggal 3 Desember 1999 pada waktu Pak Sutioso menjabat gubernur. Jadi pada waktu itu beliau menyampaikan pesan kepada kami bahwa para pensiunan ini adalah satu keluarga dengan yang masih berdinas, karena kita masih di dalam lingkungan keluarga besar Pemprov DKI Jakarta. Karena itu kami mencoba untuk berupaya berdialog, berdiskusi sesama pensiunan dengan para pejabat untuk membantu apa yang perlu kami berikan pemikiran-pemikiran kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan pada kesempatan sebelumnya kami juga pernah bertemu dengan Bapak Wagub
yaitu menyampaikan masalah-masalah klasik yang dari tahun ke tahun belum pernah kita selesaikan dengan tuntas. Sehingga dengan demikian, Paguyuban Perdata Jaya membentuk pokja-pokja bagi para pensiunan yang masih mau berpikir, yaitu ada pokja tentang pengendalian banjir yang sudah kami melaporkan. Kemudian ada pokja transportasi, kemudian juga ada pokja mengenai geospasial, ada pokja tentang pariwisata, pokja tentang PKL dan perpasaran, pokja tentang pelayanan publik, pokja tentang culture, budaya Betawi, dan masih ada sebetulnya usulan-usulan dari para pensiunan untuk membuka pokja-pokja yang lain. Karena yang hadir di sini itu banyak para mantan kepala dinas. Mudah-mudahan yang tidak hadir mendengar pada hari ini apa yang kita bicarakan. Kemudian berikutnya, bahwa di dalam penyelenggaraan kegiatan Paguyuban Perdata Jaya, prinsipnya adalah silaturahmi, mempererat tali silaturahmi di antara para pensiunan dan juga dengan para pegawai negeri sipil yang masih aktif. Karena pada dasarnya silaturahim adalah hubungan manusia dengan manusia. Kami sadar sebagai para pensiunan yang usianya sudah mulai lanjut, tentunya tinggal menunggu hari dipanggil oleh Allah SWT. Karena itu kami ingin memperbanyak hablum minannasnya sebagai bekal hablum minallah, agar supaya di dalam kegiatan apa yang dilakukan oleh Paguyuban Perdata Jaya ini bisa bermanfaat dan membahagiakan orang lain. Karena itu moto kami, Pak Wagub, usia boleh bertambah, tapi tetap ceria. Karena bagi orang yang tidak pernah senyum, itu penyakit akan cepat datang pada dirinya. Jadi kami selalu mengusahakan bagaimana para pensiunan itu ceria, banyak-banyak senyum, banyak-banyak bergembira. Nah, bagaimana caranya? Ada kegiatan-kegiatan yang kami programkan. Pertama adalah pembinaan rohani. Jadi ada ceramah-ceramah agama, kemudian pembinaan jasmani, ada senam. Kami berterima kasih kepada Pemprov DKI telah meresmikan pada tahun 2012 yaitu Taman Lansia Langsat di Kebayoran Baru, dan pada tahun 2014 yang lalu diresmikan juga Taman Lansia PIK Pulau Gadung. Kami berharap bahwa di setiap wilayah ada taman lansia. Maksudnya taman lansia ini bukan ingin para lansia menguasai taman itu, tapi pada hari-hari tertentu diberikan kesempatan untuk memanfaatkan taman itu. Karena kalau kami campur dengan umum, biasanya yang tua ini mengalah, menyisip. Seperti yang sering terjadi di lapangan Gelora Senayan, kalau sedang jogging, kalau ada rombongan yang muda, yang tua menyisip. Nah, karena itu kami harapkan bahwa di taman-taman lansia ini, para pensiunan yang sudah berusia lansia itu bisa bebas melakukan apa yang sebetulnya perlu dilakukan. Bapak Wagub yang kami hormati, kami juga melakukan kemitraan dengan beberapa organisasi. Antara lain adalah Center of Aging Universitas Indonesia. Jadi para pensiunan ini dijadikan objek penelitian. Dalam tanda petik, kok kenapa yang tadinya sibuk di dalam dinas di usia tua ini masih sehat dan bugar? Nah, karena itulah Paguyuban Perdata Jaya menyempatkan diri untuk berdialog dengan Central of Aging Studies di UI, dan setiap acara peringatan Hari Lansia Nasional itu diselenggarakan jambore di UI.
dan kami dari Paguyuban selalu hadir, terutama adalah dari perwakilan atau cabang Depok yang selalu mengisi acara-acara di kampus UI Depok. Kemudian juga kerjasama dengan Forum Komunikasi Lansia, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Kami membahas masalah-masalah manusia usia lanjut ini, bagaimana supaya tetap bugar, tidak membebani masyarakat, tidak membebani pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan juga dengan PT Askes yang telah bubar digantikan oleh BPJS. Nah, ini banyak masalah yang kami hadapi, terutama di dalam pelayanan kesehatan. Informasinya simpang siur. Dari beberapa rumah sakit, ada yang melayani dengan baik dan ada juga yang melayani kurang baik. Nah, kami mohon barangkali nanti kepada Bapak Wakil Gubernur untuk diberikan kesempatan kami berdialog dengan Dinas Kesehatan, bagaimana supaya rumah sakit ini melayani para usia lanjut ini secara khusus. Sebab laporan yang kami peroleh, mereka antri dari jam 6 pagi baru dilayani jam 2 atau jam 3 siang. Jadi bukan sembuh, tapi tambah sakit. Yang kami maksud nanti perlu barangkali para rumah sakit ini dikumpulkan untuk diberikan semacam pencerahan bagaimana melayani para lanjut usia. Berikutnya, Bapak Wakil Gubernur, ini ada beberapa keluhan dari para pensiunan di dalam kemudahan memperoleh akses pelayanan. Misalnya mengenai surat keterangan dari lurah, kemudian perizinan, masalah sertifikat, masalah PBB, dan sebagainya. Jadi kami antara bawahan dengan pimpinan, pimpinan dengan bawahan, dan antara yang dinas dengan para pensiunan. Sehingga dengan demikian apapun yang dialami oleh masyarakat itu semata-mata bukan hanya sekedar keluhan, tapi merupakan kebahagiaan bagi mereka. Mudah-mudahan setiap individu pensiunan ini bisa menjadi motivator-motivator di lapangan yang bisa menciptakan suasana yang tentram dan bahagia di lingkungan masyarakat masing-masing. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sutioso, kemudian Pak Musino, Pak Idrus, dan lain-lain. Mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu karena takut error Pak pikiran kami. Salah menyebutkan, maklum usia sudah lanjut. Atas kehadirannya pada kesempatan ini memenuhi undangan Bapak Wagub, Bapak Basuki Cahayapurnama, dan juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wagub yang telah memfasilitasi pertemuan kami ini. Mudah-mudahan pertemuan pada tahun berikutnya akan kita kembali laksanakan bersama-sama. Selamat barangkali kepada Bapak Basuki Cahayapurnama yang tinggal beberapa hari lagi mungkin menduduki jabatan baru sebagai gubernur. Kalau Bapak menjadi gubernur, tentunya perlu wakil gubernur yang baru. Kami mendoakan agar supaya yang terpilih menjadi Bapak Wakil Gubernur mendampingi Bapak Basuki Cahayapurnama adalah orang-orang yang bisa bekerja sama, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang profesional, tidak memikirkan lain-lain kecuali untuk kepentingan Kota Jakarta dan masyarakat Jakarta. Memang kami menyaksikan di televisi, mohon maaf, Bapak telah mencetuskan keinginannya yaitu kira-kira Ibu Yani. Kami tidak bisa mengatakan apa-apa karena sistem pengangkatan pejabat publik sekarang ini lain.
Tapi alangkah baiknya kalau misalnya salah satu wagub kapanpun itu adalah dari kalangan PNS, supaya ada harapan bagi mereka yang masih dinas itu untuk bisa mengabdikan di lingkungan pengambil keputusan secara baik. Demikian barangkali yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terakhir, kami mohon kepada Bapak Sutioso, karena ada acara sambutan dari gubernur ataupun wakil gubernur periode yang lalu untuk menyampaikan kesan-kesannya. Dengan izin Bapak Wakil Gubernur, Bapak Basuki Cahayapurnama, kiranya Bapak Sutioso bisa memberikan sambutannya. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak sekalian yang telah hadir dan telah mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Budi Harjo Sukmadi yang berada di tengah-tengah kita. Dan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Sutioso. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta, Saudara Basuki Cahayapurnama, yang sebentar lagi menjadi gubernur, insya Allah. Sama dengan Pak Erik takut salah menyebut nama. Saya tadi tanya, Pak Basuki itu singkatan apa? Gitu. Cahaya, tapi kayak Cahya gitu kan, ternyata Cahaya. Jadi saya tidak salah lagi di sini nyebutnya. Para senior saya di sini ada mantan Gubernur Jawa Timur Bapak Sofi, Gubernur NTB, lalu Wagub juga dari zaman ke zaman ini. Pak Museno zaman Pak Yogo ya. Pak Yogo, terus Pak Suryati masih menjadi Wagub. Ya. Masih terus zaman Pak Basuki, zaman Pak Suryati. Saya ngalami enggak? Enggak ya. Kalau Wagub saya itu Mas Kafi, terus Pak Harun, Pak Rais, Pak Fauzi. Sebenarnya Pak Fauzi aku lupa nama panjenengan ini siapa ya? Oh Pak Yasin, ya, Pak Yasin. Pak Ren tak terloke itu siapa ya? Dan seluruh anggota Wirdatama yang saya cintai, saya banggakan. Yang pertama, tentunya kita patut bersyukur ya bahwa hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita semua kalau masuk ruangan ini tentu teringat zaman dulu waktu kita masih aktif di sini. Terima kasih kepada Pak Ahok yang telah mengundang kita pada hari ini, sehingga silaturahmi pada hari ini memang istimewa ya. Perasaan saya baru pertama kita diundang kemarin, betul ya, selama Pak Jokowi dan pasangan Pak Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur di sini, mengundang kita di sini. Istimewanya adalah karena tahun ini adalah tahun yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya. Kita sudah melewati pemilu legislatif, lalu kita baru saja melewati pilpres. Tentu pada saat pemilu legislatif pun saya yakin beragam pilihan Wirdatama ini ya. Ada yang pilih nomor 1 sampai insya Allah nomor 15. Tapi saya rasa nggak banyak yang robos 15. Nah, sehingga tidak ada perwakilan di DPRD. Saya kecewa sekali.
Padahal sudah saya angkat ketuanya itu adalah Arsat, itu mantan Pemda DKI. Tadinya dengan harapan seluruh pegawai, apalagi Weda Taman, besok nomor 15. Tapi tidak apalah, itu sudah lewat. Padahal saya ingin ya 15 itu ya itulah rumah besarnya Weda Taman gitu. Dan para pegawai negeri. Daripada milik partai lain yang memimpin Gubernur DKI kan. Yang kedua, pada saat Pilpres 3 bulan kemudian, saya pastikan di ruangan ini juga tidak sama. Ya. Ada yang dulu usul nomor 2, tapi ada juga nomor 1 pasti. Dan tidak apa-apa, ya, karena perbedaan itu itulah demokrasi kita. Ya, jangan kita persoalkan. Itu adalah sebuah pilihan dan hak politik seseorang, termasuk kita semua. Namun setelah selesai, kita harus menyatu kembali. Pemenang presiden, ya, apakah itu quick count atau real count, MK, petun, ya. Jadi karena ini koalisi merah putih masih memburu terus sampai ke Gusti Allah yang belum dilapori. Ya. Tapi harus kita akui bahwa sudah terpilih, sudah final, ya. Peluit panjang sudah ditiup sama Rifli, ya. Pemenangnya adalah Jerman. Itu sama dengan Piala Dunia kemarin. Jadi sekarang orientasi kita adalah bagaimana mensukseskan pemerintahan Jokowi JK. Ya, itu yang pertama di skup nasional. Terus orientasi kita yang kedua adalah di lingkup provinsi. Tentu karena kita ini sudah lama mengabdi Pak Ahok, mengapa pada saat gubernur saya nggak perlu ada wadah Weda Taman ini, ya, karena banyak sekali para pegawai yang sudah puluhan tahun, ada yang 30 tahun mengabdi di pemerintahan ini. Dia mempunyai pengalaman, ya, sehingga pengalaman itu ada pelajaran yang baik, ya, perlu disumbangkan kepada junior kita yang memiliki jabatan yang sama. Begitu juga yang terjadi di gubernur, ya, tingkat gubernurnya. Pak Jokowi, apalagi Pak Ahok, sering telepon, sering SMS-an sama saya, ketemu, makan, kita berbicara tentang DKI. Jadi saya sangat yakin di bawah pimpinan Pak Basuki Cahayapurnama ini DKI ini akan tetap dan makin jaya. Beliau pernah khusus kilat waktu Banyo Center dulu kepada saya selama 1 tahun. Makanya waktu jadi waktu dari luar melihat pintar banget orang gitu kan. Karena sudah memburu 1 tahun namanya. Dengan karakter dia yang mempel-mempel gurunya lah, ya. Ya cocok aja untuk memimpin DKI Jakarta ini. Dulu waktu saya diwawancarai wartawan, mengapa Anda begitu keras, begitu galauan? Saya bilang, ibaratnya hutan, DKI Jakarta ini binatang buas semua isinya. Jadi saya gubernur, saya harus lebih buas dari binatang-binatang itu. Oleh karena itu, kepuasan Pak Ahok ini saya dukung, ya, dalam arti yang positif buasnya. Ya. Tadi saya diwawancara di depan, apa saran Bapak untuk Pak Ahok? Ya sudah bagus lah, ada keras orang, tapi perlu ngerem dikit lah ngomongnya. Ya. Lebih baik saya katakan daripada bintir-bintir mereka nanti, itu. Semuanya untuk kebaikan, karena semua orang membawa karakter masing-masing, mempunyai gaya pemimpinan masing-masing. Yang paling penting adalah outputnya adalah positif. Gitu. Jadi wajib bagi kita, ya, sesuai level masing-masing. Saya juga mau diminta maupun tidak akan terus memberikan saran kepada Pak Basuki ke depan. Ya, mungkin dalam bulan ini sudah pasti lah, mungkin pertengahan bulan pun saya rasa sudah jadi gubernur DKI Jakarta. Ya. Hal-hal yang lain yang perlu kita pelajari. Saya juga karena manis dalam suasana Lebaran, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ya, kepada semua anggota Weda, kepada para pejabat, terutama wakil gubernur yang masih aktif saat ini. Ya. Kemudian kita juga patut bersyukur, ya, bahwa untuk pertama kali
pimpinan nasional kita, para presiden kita adalah dari gubernur ibu kota negara Jakarta. Ini adalah mimpi saya dulu, gitu ya. Mimpi saya dulu. Gubernur DKI, tadinya harapannya saya, ternyata junior saya. Ternyata junior saya, nggak apa-apa. Kita syukuri. Jadi sudah saatnya saya kira. Mengapa seorang wali kota, bupati yang sukses pantas jadi gubernur, gubernur yang sukses pantas jadi presiden? Karena struktur organisasi pemerintahan semua level itu sama, ya, volumenya yang beda. Kalau Anda perhatikan di kabupaten kota ada sub kepala dinas pertamanan, sub kepala dinas PU, sub kepala dinas pariwisata. Di tingkat provinsi ada kepala dinas, di tingkat nasional ada kementerian pariwisata, kementerian PU sama, gitu. Sehingga seorang gubernur itu sudah paham betul. Nah, kebetulan ibu kota negara khususnya Indonesia ini adalah miniaturnya Indonesia. Jadi tidak keliru saya kira masyarakat memilih Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Siapa Ahmadinejad? Ya, Presiden Iran, Gubernur ibu kota Teheran, bukan gubernur sebutannya wali kota negara. Siapa Presiden Kolombia? Dia adalah Gubernur ibu kota. Siapa Perdana Menteri Thailand? Gubernur Bangkok sebelum Citantik yang baru saja dinyatakan itu. Sama itu sahabat saya. Yang Perdana Menteri itu meninggal dia, terus diganti Citantik itu. Kemudian siapa lagi? Perdana Menteri Turki juga Gubernur Istanbul. Dan saya tanya kepada kedutaan besar Amerika Serikat, Obama itu adalah Presiden ke-44. Selama 44 presiden itu 17 kali Presiden Amerika itu gubernur negara bagian. Jadi itulah yang patut kita syukuri. Saya yakin pemerintahan Jokowi JK ini juga cukup menjanjikan. Kuncinya adalah pembantu-pembantunya adalah benar-benar the right person on the right place. Nah, beliau harus orang yang punya integritas diri. Artinya bersih, tidak bawa beban masa lalu, keluarganya juga baik-baik saja, dirinya juga bisa dipertanggungjawabkan karakternya. Yang kedua, dia harus mempunyai kapasitas ya, di bidangnya. Yang ketiga, dan pentingnya adalah mempunyai leadership. Ya. Seorang menteri itu bukan pemimpin yang ada di kementerian di Jakarta saja. Menteri PU misalnya, dia akan memimpin juga menusuk sampai PU provinsi sampai kabupaten kota, supaya sinergi pembangunan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Jadi seperti itu harapan kita, dan saya yakin Pak Jokowi JK mungkin dalam minggu-minggu ini akan kita harapkan segera mengumumkan menteri-menterinya, karena menurut pandangan saya yang perlu transisi itu bukan Presiden SBY dengan Presiden Jokowi saja. Akan lebih baik kalau para menteri juga dengan calon menteri ini bisa transisi, sehingga pada saat dia menjabat, ibaratnya Pak Jokowi itu pegang kunci gini udah gitu, nggak ada yang kakak-kakaknya lagi. Semua sudah ramping, sudah tahu. Harapan kita ke depan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, paguyuban ini jangan sampai punah. Ya. Terus kita pupuk, tentunya kebersamaan kita terus kita tingkatkan. Ya. Dan tentunya kita berharap, ya, siapapun pemimpin di DKI ini jangan terlalu lama mengganggu kita, gitu ya. Ini sudah hampir 2 tahun, itu terlalu lama. 1 tahun pun sekali juga terlalu lama. Ya paling tidak 3 bulan sekali lah. Ya. Jadi undang pun harus pakai makan yang enak, ada musik yang enak sebenarnya. Karena kita nggak bisa bayar lagi, ya kan, makan yang enak itu. Sekali lagi kekompakan kita perlu kita jaga. Ya. Dukungan terhadap Pak Gubernur yang baru nanti, Pak Ahok juga harus maksimal. Ya. Seorang gubernur harus sukses, kita wajib membantunya. Begitu juga pemerintahan di tingkat pusat. Kebetulan juga bos kita Gubernur DKI yang akan jadi sepatutnya kita memberikan dukungan yang penuh. Ya. Semoga apa yang kita lakukan selama ini mendapatkan ridho Allah SWT. Lagi terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang saya hormati Bang Yos, Gubernur yang mendahului saya bukan calon gubernur. Yang saya hormati Bapak Basuki, Wagub dan udah jadi gubernur. Saya hormati Pak Harun Ar-Rasyid, Wakil Gubernur juga dan Gubernur NTB, dan senior saya di Komisi 2 DPR RI. Jadi kalau pandangan saya benar, itu karena dari beliau. Kalau yang nggak benar sedikit-sedikit dari beliau juga. Ada juga yang nggak benarnya gitu. Ada pengaruhnya. Saya hormati juga Pak Bagus Rais. Saya hormati juga Pak Idrus, Pak Kafi, Pak Museno, juga Pak Budi. Semua adalah wakil gubernur yang senior, masih wakil gubernur. Pak Iri, Ketua Paguyuban Wedatama Jaya, dan seluruh Wedatama pensiunan ya Wedatama ya bahasanya yang hadir, semua pejabat, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, walaupun syawalnya sudah lewat. Nggak apa-apa, ini kesalahan kami ngatur jadwal. Jadi tadi Bagus mengatakan nanti jangan kelamaan jadi gubernur. Nggak mungkin kan, baru mau jadi gubernur itu sudah diundang kan, apalagi udah jadi gubernur. Jadi tidak mungkin itu. Baru mau jadi itu undang gitu kan, apalagi udah jadi kan. Nah, saya paling senang belajar sama yang senior. Minggu lalu saya pun minta waktu khusus dengan Pak Fauji Bowo. Saya hampir 2 jam dengan beliau untuk tukar pikiran. Saya ingin apa yang dipikirkan dari Bang Yos, kemudian saya 1 tahun jadi kuliah master. Jadi temanya apa? Berani dan tegas. Itu Bang Yos. Jadi kalau berani saya itu masih setengah-setengah. Kalau beliau itu beraninya sudah. Prinsip Bang Yos sederhana yang saya ingat terus. Semua peluru itu ada namanya Hawk. Kalau pelurunya belum ada nama kamu, lari berapa kali pun tidak kena kakinya. Dan pemimpin harus mengambil keputusan. Waktu di timur kita hitung kata Bang Yos, senjata mesin bunyi dedet kita udah hitung nih. 1 menit ini jadi senjata apa? Kalau kita lari pasti tertembak 2. Kalau kita diam semua mati nanti. Jadi seorang pemimpin harus berani putuskan, walaupun sudah tahu ada 2 yang pasti mati. Harus lari. Akhirnya di mana? Peluru tidak mengenal mana atas dan mana bawahan. Kalau lari bisa kena juga. Jadi sama-sama lari sampai di ujung, baru ngitung di absen. Nah, kalau yang absen nggak ada, itu yang tertembak. Tapi inilah tugas pemimpin kata beliau. Jadi itu juga kita juga mau tidak mau harus mohon maaf saya katakan. Tidak bisa membuat keputusan yang menyenangkan semua orang. Nah, prinsip Bang Yos selama memang manfaat lebih besar dalam mudarat, ya harus putus. Saya belajar dari Bang Yos, namanya pemimpin itu yang membuat keputusan. Kalau tidak membuat keputusan bukan pemimpin namanya. Soal salah benar, akibatnya apa? Kita berusaha meminimalisasi. Sebagai manusia bisa juga khilaf, bisa juga putusan salah. Tapi secepatnya kita perbaiki. Nah, maksud kita ngundang Bapak Ibu sebetulnya ini di suasana makan. Saya juga mohon maaf nanti tidak bisa temani makan. Saya ingin temani makan. Kebetulan ada penggantian beberapa pimpinan TNI. Saya harus ketemu untuk makan bersama. Nah, tujuannya apa? Kami juga pasti salah. Nah, harapan saya ketika saya di sini, Bapak Ibu yang lebih senior, lebih pengalaman bisa melihat saya sudah miring gitu. Jadi kalau kita bilang derajat, kalau setengah derajat itu tidak kelihatan setengah derajat. Tapi kalau semakin lama jalannya, ini makin jauh gara-gara setengah derajat. Nah, tentu dengan berharap pada Wedatama Jaya, mumpung belum jauh, walaupun kelihatan setengah derajat, Bapak Ibu sudah lihat, sudah mulai peringatin kami. Karena bagaimanapun Bapak Ibu
lebih senior, lebih pengalaman daripada kami. Itu harapan kami. Yang kedua, tentu soal rumah sakit, memang saya sudah bilang, kita memang kekurangan rumah sakit, Pak. Jadi banyak puskesmas kita itu sudah terlalu penuh. Saya sudah minta beli saja tanah di mana saja yang dekat di sana, kita beli. Supaya nanti masa Jakarta kalah sama Belitung Timur, bekas tempat saya. Di sana orang lansia itu antrinya khusus. Di sini tuh lansia ya jangan suruh antri. Nah, Jakarta itu lebih baik daripada itu. Nah, tentu kita sudah bikin sistem antri, tapi tidak gampang di lapangan. Masing-masing dokter mungkin ketemu orang pasien yang beda, ngomongnya bisa lebih lama. Jadi kita tidak bisa menebak 10 pasien itu berapa lama. Kadang-kadang dokternya tergantung dokternya. Nah, ini mesti penyesuaian. Dan puskesmas begitu ramai, agak berantakan. Memang kita juga lagi berpikir soal otak. Tarif yang ditentukan dari BPJS ini karena undang-undang tidak baik. Zaman Pak Fujimoto itu lebih baik untuk pensiunan sebetulnya. Tetapi persoalannya kue itu hanya dimakan orang tertentu. Banyak orang yang harus mati di rumah karena SKPN. Nah, kenapa? Kami temukan juga ada masalah BPS, Biro Pusat Statistik kita, statistik ya, itu menentukan garis miskin itu adalah 2.500 kalori per hari. Jadi kalau kita konversikan ke rupiah, itu hanya 347.000 per bulan. Bank Dunia menggunakan $2 Amerika, berarti kira-kira ya 600-an ribu per bulan. Padahal kebutuhan hidup seorang lajang di Jakarta minimum sudah 2,4 juta. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita gunakan standar ini, orang tidak mampu banyak. Dan yang paling mengkhawatirkan itu adalah pensiunan. Kita sebagai manusia wajar, belum tentu anak menantu cucu kita, karena rezeki, takdir, jabatan semua dari Tuhan, jodoh semua dari Tuhan. Tidak mungkin kita memastikan turunan kita lebih baik. Nah, yang perlu datang menjaga-jaga itu adalah jangan sampai ada pensiunan di DKI yang karena anak menantunya pas-pasan rumahnya mau roboh. Itu sangat membuat kita sedih. Walaupun dia tidak tinggal di Jakarta lagi, mau di Depok, mau di Bekasi, mau di Tangerang, mau di Bogor, itu harus lapor pada kami. Dan bagus macam kita kan seperti keluarga besar. Masa orang tua kita rumahnya mau roboh, anaknya punya uang tidak mau bantu. Dan kebetulan dalam hal ini anaknya kan gubernur DKI gitu kan, senior juga. Nah, ini harus. Saya mohon maaf Pak Eri, saya temukan satu loh Pak. Saya temukan satu mantan dari pemadam saya kira, sudah meninggal, tinggal istrinya. Rumahnya betul-betul mau roboh. Ya, dihitung-hitung mungkin butuh kira-kira hampir 100 juta juga untuk perbaiki atap-atap itu. Nah, saya bilang sama staf saya, kalau 1-2 ya sudahlah, kita harus lakukan. Jangan sampai orang yang pensiunan begitu, yang punya kerjaan begitu, dia harus mengalami rumahnya mau roboh. Tentu kalau yang nasibnya anak menantu cucunya baik, tidak sampai kejadian. Tapi kalau yang sampai tidak sanggup, ini harus jadi tugas kita. Nah, ini yang memang kita harapkan seperti orang tua sama anak. Jadi bapak ibu juga jangan sungkan menegur saya, marahin saya. Saya sudah biasa dimarahin Bang Yos, santai saja, nggak apa-apa. Pak Harun juga suka marahin saya kok di DPR. Jadi saya kira semakin banyak yang marahin, walaupun kadang-kadang itu tidak tepat pun, asal marah. Sekarang LSM bisa lebih galak ya bagi kita, masyarakat bisa lebih galak. Tapi bagi saya itu merupakan masukan yang baik. Lebih baik marah, dibilangin jelek, tapi kita dapat sesuatu, daripada orang manis-manis depan kita, nanti derajat nyimpangnya itu tambah lama tambah jauh. Apalagi kita tinggal 3 tahun.
Memang saya kalau ditanya, kalau Anda pengen wakil gubernur siapa, saya pilih Bu Yani. Karena beliau bertata ruang, dedikasinya jelas, suruh kerja semua jelas. Dan saya sama Pak Jokowi juga tetap pegang janji sampai hari ini, selama PNS mau kerja dengan baik, kami tidak menarik siapapun dari luar. Makanya Sekda pun Pak Saifullah dipilih dari yang terbaik, dari usia semua ini yang terbaik. Sempat kami diskusi dengan pengaruh pengamat atau politik pasti bicara sama kami, bahaya kalau pilih Pak Saifullah jadi Sekda. Udah Betawi, Muslim, hubungan masyarakatnya hebat, ini anaknya orang kampung, nanti saya bisa masalah. Nah saya katakan, saya tidak pernah khawatir PNS atau wakil saya bisa lebih hebat dari saya. Justru saya ingin orang yang menjadi wakil saya atau sekda saya lebih hebat dari saya, supaya saya tidak banyak kerja. Kalau cari yang lebih bodoh dari saya, pusing saya. Nah jadinya pusing. Nah kalau soal nanti jadi saingan di dalam pemilu kada lagi 2017, saya berpikir kekuasaan itu dari Tuhan. Nah ada gunanya kita ngotot. Jadi kalau memang dia lebih baik, kenapa tidak dipimpin dia saja? Saya lebih baik jadi orang biasa, asal Jakarta jadi bebas, jadi beres, nyaman. Kenapa kita masih pusing? Makanya dari dulu saya jadi bupati, saya tidak pernah takut saingan dengan wakil atau bawahan saya. Semakin baik, semakin menguntungkan buat kita semua. Karena ini jujur bukan habitat saya. Saya tidak itu suka sebetulnya. Teman saya baru kemarin ledekin saya. Kasian ya lu. Kasian kenapa? Nggak bisa keluyuran kemana-mana lagi. Nah, ini temannya kurang begitu baik Pak Harun. Ini ngajarinnya kurang begitu baik. Padahal saya juga jangan ke karaoke sebenarnya. Nanti kemana-mana udah nggak bisa kamu. Ke hotel nggak bisa, karaoke nggak bisa, nonton pun susah. Nah inilah nasib katanya. Tapi saya senang nasib ini bisa menentukan Jakarta menjadi kota megapolitan. Itu yang saya senang. Dan apa yang harus bikin makro transportasi, apa yang Pak Fauji mau teruskan, ini yang mau kita teruskan. Orang mengatakan kamu idenya apa? Tidak ada yang hebat, tidak ada yang baru. Memang yang senior ini hebat kok. Cuma beliau butuh waktu kan. Nah mari kita selesaikan apa yang belum. Karena zaman dulu juga beda Pak. Perekonomian juga beda, orangnya juga beda. Bahkan lebih gawat lagi. Begitu masuk sudah kerusuhan Mei 98. Kotanya hancur, duitnya sedikit. Sekarang DKI ada 72,9 triliun. Jadi nah saya perkirakan kalau banyak hotel, restoran, hiburan di online kan semua lebih baik, kita bisa mencapai di atas 100 triliun. Nah ini akan membuat Jakarta berlari sangat cepat. Dan sekali lagi Bapak Ibu terima kasih atas undangan ini. Dan jangan sungkan untuk menegur SMS atau datang saja. Saya tidak ada skat-skat ini. Cuma kadang-kadang kalau tidak jadi kasihan Bapak Ibu nunggu. Biasanya kalau setengah 8 ketemu atau menjelang maghrib kita agak sedikit longgar. Tapi itu semalamnya disposisi. Ya sekali lagi Pak Eri jangan sungkan kasih masukan. Apalagi semua PNS kan memang bekas anak buah macam-macam gitu. Semua orang lama, tidak ada orang baru. Dan saya bersyukur di DKI ini lebih 60-80% orangnya baik-baik dan pintar. Banyak sekali yang baik. Ini akan membuat kita sangat cepat. Ya sekali lagi terima kasih. Dan saya mohon maaf, yang mohon makan saya tanda kutip itu tidak enaknya tidak ada wakil. Jadi kita tidak harus. Dulu ada Pak Jokowi, saya suka jadi wakil. Apa-apa suruh Pak Jokowi saja. Jadi kalau Pak Jokowi ke sana, saya kan Pak, jangan mubazir Pak, jangan mubazir Bapak saja. Kayak kemarin Abang None Jakarta, Pak Jokowi belum jadi terpilih jadi presiden, beliau yang hadir. Sekarang nggak bisa, terbuka pengamanan pas pampres semua mungkin agak repot ya. Terpaksa saya mesti duduk situ sampai malam. Nah saya bukan orang yang suka acara-acara sebetulnya. Saya adalah orang yang suka duduk di meja kerja, dapat laporan, membuat keputusan-keputusan. Bukan orang yang suka seremoni dulu. Saya suka ada Pak Jokowi. Nah sebenarnya saya pengen cari ada 4 deputi juga enak untuk bisa bantu. Tapi ya sudahlah.
Saya sendiri sekeluarga, saya memilih Pak Prabowo dan kami kampanye untuk Pak Prabowo. Oh jujur, resmi kami saya ini tim suksesnya Pak Prabowo. Lagi yang laki saya ini buat acara, ibu saya pun kampanye buat itu. Untuk apa? Supaya kalau Pak Jokowi masih terpilih, saya jadi gubernur, memang nasib saya, gak usah protes gitu loh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, seizin Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami persilakan kepada para tamu undangan untuk dapat menikmati jamuan makan siang yang telah tersedia. Dan sambil menikmati jamuan makan siang, Bapak Ibu akan dihibur oleh musik. Karena kebakaran kan di kabel. Nah mungkin dong mobil baru kabelnya rusak kan. Jadi kualitasnya kan dipertanyakan. Nah kita minta itu dicek dulu, dikenalin baru boleh jalan. Jadi Pak Gubernur juga minta semua kendaraan yang meragukan jangan jalan. Jadi kita beruntung tidak menerima yang lain. Yang diterima 30 misalnya. Kita cek kabel. Depan kebakaran orang mati gimana? Ya udah, sementara belum tahu.